Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama materi tentang masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Nah, pra-aksara atau yang dikenal dengan zaman Nirleka adalah zaman di mana masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Dari kata pra artinya belum, aksara artinya tulisan. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Praaksara adalah zaman sebelum adanya tulisan. Nah, bagaimana kita bisa melihat informasi pada zaman praaksara? Kita bisa melihatnya dari tinggalan-tinggalan fosil, artefak, ataupun biofak atau ekofak. Ketika kita mempelajari tentang masa praaksara, marilah kita bersama-sama mempelajari periodisasi masa praaksara atau pembagian zaman pada masa praaksara. Periodisasi atau pembagian masa praaksara terbagi menjadi dua, yaitu secara geologis atau dilihat dari lapisan batuan, kemudian yang kedua adalah dari secara arkeologis atau kita lihat dari tinggalan-tinggalan masa lalu. Nah, yang pertama, pembagian zaman berdasarkan geologi, yaitu dilihat dari lapisan batuan bumi. Artinya, ketika kita menemukan fosil ataupun benda-benda yang ada di lapisan bumi tertentu, kita bisa menentukan usia ataupun kehidupan pada saat itu. Pada zaman geologis atau berdasarkan zaman geologis, kehidupan di bumi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum, berlangsung sekitar 2.500.000.000 tahun yang lalu ya, bumi masih panas. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum, berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu, di mana sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan, tetapi untuk makhluk-makhluk bersel satu, binatang kecil tidak bertulang belakang, ikan, amfibi, dan macam-macam. Jadi, keadaan bumi sudah mulai agak stabil, tetapi masih berubah-ubah. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum, atau kalau kita lihat di sini ada kehidupan yaitu pada masa di mana bumi dipenuhi dengan berbagai macam hewan yang dinamakan dengan jenis dinosaurus, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Jadi pada masa ini dikatakan juga adalah masa atau zaman jenis reptil itu berkembang pesat. Yang keempat ada zaman Neozoikum, berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Jadi dibagi menjadi dua zaman lagi. Ada yang pertama zaman tersier, di mana jenis reptil besar mulai punah. Bumi kemudian dihuni oleh mamalia. Ada gajah purba atau mamut, kemudian ada jenis kera atau primata. Dan selanjutnya ada zaman kuartier, berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Diperkirakan manusia mulai ada pada zaman kuartier ini. Baik, itu tadi pembagian zaman berdasarkan geologis. Nah, yang kedua adalah pembagian zaman atau periodisasi berdasarkan arkeologi atau hasil benda di masa lalu. Secara arkeologis, kebudayaan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua babak. Yang pertama ada zaman batu, artinya berbagai macam alat-alat yang dulu dihasilkan oleh masyarakat itu sebagian besar berasal dari batu. Dan ada zaman logam. Untuk pembagiannya, zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu ada Paleolitikum atau batu tua,
Mesolitikum batu tengah, Neolitikum, Megalitikum, dan selanjutnya adalah zaman logam, di mana tadi seperti yang sudah Ustadzah sampaikan, zaman logam adalah sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menggunakan logam. Mari kita kupas satu persatu zaman berdasarkan arkeologis. Yang pertama ada Paleolitikum atau batu tua. Hasil kebudayaannya memiliki ciri yaitu bentuknya masih sederhana, masih kasar. Contohnya adalah kapak genggam, kapak perimbas, flex atau alat serpih, kecil-kecil gitu ya. Kemudian dari tulang, seperti ini, dari kayu, dari tanduk, dan macam-macam. Kemudian cara hidup mereka adalah masih berkelompok kecil, nomaden atau berpindah-pindah karena mereka mengikuti hewan buruan, sangat bergantung dengan alam, dan food gathering atau tadi mencari makanan. Sistemnya belum menetap di suatu daerah. Contoh alat-alatnya bisa kalian lihat di gambar yang sudah ditampilkan. Jadi cara membuatnya ada batu besar kemudian ditutup agar menjadi lebih tajam. Kemudian yang kedua ada zaman Mesolitikum atau batu tengah. Hasil kebudayaannya masih sama ataupun hampir sama dengan Paleolitikum. Alatnya masih berbentuk sederhana, kasar, kalau mungkin ada pengasahan itu hanya masih di satu sisi. Contohnya ada pebble, flex tadi ya, alat-alat serpih, dan ada kebudayaan yang dinamakan dengan Abruzos, atau mereka itu sudah mulai hidup di gua-gua di tengah hutan. Ini contohnya. Yang ketiga ada Kyoken-Modinger atau budaya di mana mereka hidup di daerah pantai dan menghasilkan sampah kulit kerang. Jadi mereka mengkonsumsi kerang dan sampah tumpukannya itu sampai seperti ini. Karena mereka tadi ya, hidup mereka lah ini ada kaitannya dengan cara hidup mereka. Cara hidup mereka itu sudah semi nomaden atau semi menetap. Menetapnya misalnya yang ketika Paleolitikum itu 2 hari sekali pindah, misal kayak gitu. Kalau Mesolitikum itu misalnya 1 pekan menetap, 1 pekan nanti berburu, seperti itu ya. Dan sudah mulai bercocok tanam sederhana. Ini adalah alat-alatnya. Kalau ini tadi yang Paleolitikum, nah ini yang Mesolitikum. Jadi sudah ada beberapa bagian yang dihaluskan, tetapi masih pada dasarnya masih kasar. Berikutnya ada Neolitikum atau zaman batu muda. Hasil kebudayaannya ada alat batu, di mana alat batu itu sudah diasah halus. Kalau kita lihat di gambar ya, ada kapak persegi yang banyak ditemukan di Indonesia bagian barat, ada kapak lonjong atau kapak Papua yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, ada gerabah yaitu alat-alat dari tanah liat, dan ada kapak bahu. Ini biasanya untuk menggemburkan tanah atau memukul daging gitu ya. Kemudian cara hidup mereka sudah mulai menetap. Lah, pada masa batu muda ini mereka sudah mulai menetap dan sudah berkelompok. Serta mereka sudah mulai bercocok tanam dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau kita lihat, kita bandingkan tadi hasil budayanya di sini masih kasar ya. Kalau di sini sudah halus. Sudah ada, bahkan sudah terlihat hiasan-hiasan seperti motif gitu ya. Berikutnya, nah ini persebarannya. Jadi untuk kapak persegi ada di Indonesia bagian barat ya, yang warna kuning, sedangkan kapak lonjong ada di daerah timur atau disebut juga dengan kapak Papua. Kapak ini untuk yang besar biasanya digunakan untuk cangkul, sedangkan yang kecil kayak gini biasanya untuk menatah kayu. Berikutnya adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar, di mana hasil kebudayaannya banyak dibuat alat batu yang ukurannya itu besar-besar. Digunakan untuk apa? Untuk pemujaan roh leluhur. Contohnya di sini ada menhir,
Ada dolmen. Dolmen itu meja batu untuk meletakkan sesaji. Menhir adalah untuk tiang batu untuk tempat pemujaan. Ada waruga. Nanti dicari tahu ya waruga untuk apa. Kemudian ada peti kubur batu digunakan untuk mengubur orang yang sudah tidak ada ya, yang sudah meninggal. Ada arca, ada punden berunda. Nah, punden berunda ini adalah nantinya cikal bakal dari pembangunan candi. Jadi nanti candi yang ada di Indonesia itu cikal bakalnya kita sudah mengenal dengan punden berunda. Tempat ibadah juga saat itu. Kemudian untuk cara hidup mereka sudah menetap atau sedenter. Kehidupannya sudah food producing atau sudah mulai mengolah makanan sendiri. Jadi dimulai dari Neolitikum mereka sudah mulai bisa mengolah makanan sendiri, sudah tidak nyari-nyari lagi tetapi sudah bisa menanam dalam jumlah besar. Sama halnya dengan Megalitikum. Kemudian juga mereka sudah hidup dalam kelompok besar. Mungkin kita bayangkan sudah ada seperti kepala suku seperti itu ya, karena belum ada presiden saat itu. Nah, ini tadi gambar-gambar dari hasil kebudayaan zaman Megalitikum. Ada dolmen, peti kubur batu, arca batu, menhir, dan ini perhiasan dari batu. Nah, apakah alat-alat batu itu masih berkembang sampai sekarang? Coba lihat di sekitar rumah kalian, apakah masih ada alat batu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia? Kalau masih ada, nanti disebutkan ya contohnya apa. Kemudian yang terakhir dari pembagian zaman berdasarkan arkeologi adalah zaman perundagian atau zaman logam. Hasil kebudayaannya yaitu barang-barang atau benda-benda yang terbuat dari logam. Di Indonesia sendiri hanya mengalami masa besi dan zaman perunggu. Untuk hasil budayanya contohnya ada nekara, bejana perunggu, moko, arca perunggu, kapak corong. Dengan pembuatannya yaitu teknik pembuatan bivalve atau dengan cara dicetak dan esir perju atau dengan cara cetak lilin. Artinya cetakannya hanya bisa dipakai sekali pakai. Untuk cara hidup mereka adalah sudah mulai menetap, ini lebih besar lagi, bercocok tanam masih dan muncul golongan pengrajin atau disebut dengan undagi. Kaum undagi ya, makanya disebut dengan zaman perundagian. Kaum undagi itu adalah kaum pengrajin. Nah, contoh hasil budayanya tadi ya, di sini ini kapak sepatu. Ya, ini ada kapak, ada bejana perunggu. Kemudian untuk ada nekara. Nekara ini biasanya untuk upacara adat memanggil hujan. Kemudian ada moko. Moko itu biasanya digunakan untuk alat tukar atau mas kawin. Jadi saat itu dua benda ini merupakan benda berharga. Misalnya seperti sekarang ya emas gitulah. Nah, kemudian untuk teknik cetakannya ada cetakan bivalve. Tadi ya, bivalve itu cetakan ulang. Jadi dia cetakannya itu masih bisa digunakan untuk mencetak yang lain. Sedangkan esir perju hanya bisa sekali pakai. Jadi biasanya pakai lilin, ada logam biji logam gitu ya, dipanaskan, dicor, kemudian nanti cetakannya dipecah untuk menghasilkan benda ini. Ini kan dipecah ya. Beda ya, jadi kalau bivalve itu bisa digunakan berkali-kali, kalau esir perju hanya satu kali pakai. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Berarti apa saja sih nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kehidupan masa praaksara? Yang pertama kita gali adalah nilai religius. Bahwa masyarakat Indonesia pada masa itu sudah mengenal religius, walaupun mungkin Islam belum masuk, tetapi mereka sudah percaya dengan kekuatan lain selain manusia. Kemudian nilai gotong royong, di mana mereka sudah mulai ada pembagian tugas, ada yang bercocok tanam, ada yang
mengrajin. Biasanya kalau laki-laki itu berburu, kalau perempuan biasanya yang bercocok tanam ataupun membuat gerabah, misal seperti itu. Nilai musyawarah, karena memang ya, jadi sudah ada pemilihan ketua suku, seperti itu sudah mulai dengan musyawarah. Nilai keadilan, tadi ada pembagian tugas. Nilai tradisi bercocok tanam, ya, jadi mereka sudah mulai bisa menghasilkan makanan sendiri dan ada tradisi bahari di mana mereka sudah mulai bisa membuat perahu untuk alat transportasi. Saat itu perahunya adalah perahu bercadik. Oke, baik. Sampai di sini penjelasan IPS tentang masa praaksara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.